di dalam surah Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min ba'di Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Kemudian setelah itu Allah jadikan setelah adanya kekuatan kelemahan kembali dan menua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kehendaknya, dan Dia zat yang maha mengetahui lagi maha mampu melakukan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perjalanan kehidupan kita. Saya, Anda atau siapapun, maka mereka akan masuk dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan kita berada di rahim ibu kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke dunia, maka kita lihat bayi-bayi itu sangat lemah. Jangan cerita bergerak, mandang saja tidak, mendengar saja susah, apalagi bicara. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala besarkan ciptaannya ini, manusia ini, maka mulailah kemudian mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, kemudian otot-otot mulai tampak dan kuat dan bisa berpikir, dan jadilah dia manusia kuat. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kita seperti anak-anak, akan makin melemah dan menua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah maha mengetahui dan maha mampu melakukan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian sebuah kepastian. Karena kalau orang sudah menua, tidak mungkin tua seterusnya. Pasti ada batas ketuaannya, yaitu kematian. Walaupun dia berusaha untuk mengobati tua itu supaya tetap muda, tetap saja kematian itu tidak bisa diobati. Kata Nabi SAW, kullu da'in dawa, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, illa syar, maksudnya kecuali kematian. Kematian itu tidak bisa diobati. Dokter satu dunia berkumpul sekalipun tidak bisa mencegah kematian. Artinya kematian itu bukan sebuah angan-angan. Kalau seorang bercita-cita jadi dokter, bisa jadi bisa tidak. Kalau orang bercita-cita jadi pilot, bisa jadi bisa tidak. Kalau orang bercita-cita ingin jadi pengusaha, bisa jadi bisa tidak. Tapi kematian tidak bisa dicita-citakan. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya akan sebutkan beberapa alamat, tanda-tanda, di mana tanda-tanda ini kalau ada pada diri kita, ketahuilah bahwa ajal dia telah dekat. Tapi tanda-tanda ini tidak bisa kita pastikan secara pasti. Ini tanda-tanda secara umum. Kalau seandainya tanda-tanda ini ada pada kita, ya bisa
kemudian itu menjelang ajalnya atau dekat dengan ajalnya, atau bisa saja mungkin masih lama ajalnya. Tapi tanda-tanda ini bisa dijadikan acuan. Kalau ada pada diri kita, maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah dekat kematian kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama usia 70 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in." Sesungguhnya umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang melewati usia 70 tahun itu. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi usia umatnya antara 60 sampai 70. Artinya 70 itu bukan minimal, tapi sudah maksimal. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan di usia 70 tahun dia masih hidup, dan banyak juga yang di usia 7 tahun kan tak mati juga, ada yang sampai 80 tahun juga tak mati-mati juga. Tetapi saya bicara umumnya manusia. Jarang umat Islam itu melewati 70 tahun kecuali sedikit. Artinya kalau orang sudah berusia 70 tahun, maka hendaklah umur 70 tahun itu mengingatkan dia akan kematian. Sebab kalau seandainya Allah berikan usia lebih daripada 70 tahun, maka ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan diperbaiki amalnya. Tapi sejelek-jelek kalian adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang dipanjangkan umurnya makin buruk pula perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, uban yang ada di kepala. Karena umumnya orang beruban itu kan usianya sudah tua. Jarang kita lihat anak-anak sekolah SD beruban, itu penyakitan. Atau anak SMP gitu kan, SMA, jarang kita lihat ada orang beruban. Biasanya uban itu muncul di atas 40 tahun. Itu sudah mulai satu itu tumbuh, dan akan melebat di usia 50 tahun, dan hampir keseluruhan rambut akan memutih di usia 70 tahun biasanya. Memang begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ja'akumun nadhir, wa ja'akumun nadhir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan soal umur 40 tahun ke atas, Allah mengatakan wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud nadhir dalam ayat itu adalah asy-syaib. As-sayyib maksudnya uban yang ada di kepala, syaibah. Makanya orang Arab kalau orang tua dibilang syaibah karena banyak ubannya. Ya. Makanya kita lihat perkataan para ulama. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala mengatakan, asy-syaibu nadhirul mauti. Uban yang di kepala itu adalah peringatan dekatnya ajal dia. Kemudian juga Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala mengatakan, ra'a Iyasu atau ra'a Iyas bin Qatadah, ra'a Iyas bin Qatadah sya'ratan bayda fi lihyatihi. Jadi Imam Ibnu Qutaibah menceritakan tentang Iyas ibn Qatadah. Jadi Iyas ibn Qatadah ini ketika memegang janggutnya, kemudian dipandang janggutnya rupanya sudah berubah. Faqala, dan dia mengatakan, aral maut yatlubuni, aku sudah melihat kematian sedang mengejar-ngejar aku.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau orang sudah tua kemudian ubannya semakin melebat, diharamkan dalam Islam itu menyemir dengan warna hitam. Karena itu peringatan masalahnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan asyayyibu nurul mu'min. Ingat bahwa uban di kepala itu cahaya bagi seorang mukmin. Dilarang kita mencabutnya. Bahkan Rasul mengatakan la yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rafa'a biha darajat. Tidaklah seseorang itu beruban dalam Islam kecuali setiap satu helai uban satu kebaikan dan satu helai uban akan mengangkat derajatnya. Kenapa demikian? Karena uban ini adalah nadhirul maut. Berarti sudah dekatlah ajal kita ini. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah lemah badan. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa." Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelemahan, dan kelemahan tidak akan dicabut sampai dia mati. Karena sudah tua. Kelemahan ini sampai kepada tingkat dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan yang remeh saja, mengangkat gelas dia tidak sanggup. Ini kalau orang sudah lemas seperti ini, sudah loyo bahasa kitanya, sudah tidak sanggup lagi bergerak, berbaring, tidak sanggup lagi melangkah, tidak sanggup lagi bangun, maka telah dekat kematian dia. Ya, walaupun ada juga yang sembuh kan begitu. Tapi sekali lagi ini tanda-tanda umum. Orang kalau sudah seperti ini berarti telah dekat, dia harus segera meminta kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minta kepada Allah jangan sampai diwafatkan kecuali dalam kondisi Islam. Kemudian juga yang nomor 4 adalah orang susah tidur. Kita lihat ikhwatu fiddin, orang-orang yang susah tidur atau mungkin sebaliknya banyak tidur. Dan kita lihat orang-orang yang sakit parah gitu kan, yang dengan sakitnya mengantarkan kematian. Itu kita lihat mereka ada yang tidur terus, nggak bangun-bangun. Ada yang sebaliknya, dia susah tidur, guling sana guling sini. Terakhir kemudian dia meninggal. Artinya ini juga tanda-tanda umum gitu. Hati-hati kalau susah tidur itu. Kemudian juga kalau banyak tidur juga hati-hati. Ini tanda-tanda alamat umum dekatnya ajal orang itu. Kemudian yang kelima, hilangnya selera makan. Orang-orang yang mendekati ajal itu makan enggak selera ya. Jangankan yang dekat ajalnya, yang kadang-kadang sakit parah tapi mungkin masih lama ajalnya. Antum datang mengunjungi, bawa buah yang enak-enak, apel, duku, macam-macam. Itu yang makan yang jaga, bukan yang sakit. Yang sakit apa? Makan bubur saja, itu pun tak berasa. Karena hilang selera makan mereka. Hilang. Maka hati-hati nih kalau orang selera makan. Kayak kemarin musim corona itu. Coba lihat. Kan musim corona itu hilang rasa. Tentu besoknya mati saja. Ini kalau orang-orang hilang rasa ini, hati-hati. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, sakran. Sakran ini diambil dari ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakarat. Sakarat di sini artinya hilang akal. Jadi akalnya itu sudah kayak orang mabok. Sakran itu diambil dari kata mabok. Lihat orang mabok itu hilang akal. Ini kalau sudah hilang akal, sakit sampai hilang akal, ini sudah dekat-dekat ajal. Kemudian juga yang nomor 7, sesak dada. Lihat orang yang meninggal dunia itu sesak dadanya.
Yatin yang punya asma. Ini kita katakan bahwa ini tanda-tanda umum. Ini kalau sudah sesak, tidak sembuh-sembuh, maka banyak-banyaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tekanan darah semakin menurun. Kita lihat kan di rumah sakit nih, kadang-kadang kita lihat di layar televisi ada tekanan darah itu semakin menurun sampai angka 0, kemudian meninggal. Ya. Jadi kalau tekanan darah ini semakin menurun, wah, makanya hati-hati. Antum yang mungkin di rumah sakit, jaga orang sakit, kebetulan juga ada detak jantung di situ kan, karena memang itu kan dari darah yang dipompa jantung sebenarnya. Kalau semakin melemah, segeralah bisikkan di telinganya, ditalkin. Jangan-jangan itu akhir hidupnya, walaupun ada yang selamatkan itu, naik lagi kan begitu. Tapi umumnya memang seperti itu. Segeralah kemudian kita bisikkan di telinganya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Termasuk ketakutan dengan kematian itu sendiri. Orang kalau lagi sakit kemudian terpikir takut mati, takut azab, takut neraka, akhirnya menangis terus dan begitu seterusnya. Ada yang mengatakan ini ajalnya sudah dekat. Tapi takut seperti ini, kalau kemudian dia semakin memperbanyak zikir dia, ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semakin baik. Tapi orang-orang kafir yang tidak kepikiran akhirat, justru angan-angan mereka itu masalah dunia. Takut tidak bisa mabuk lagi, takut tidak bisa zina lagi, takut begitu dan begitu, naudzubillah. Maka ini juga bagian daripada tanda-tanda. Kemudian susah berpikir, sampai terkadang ditanya A jawabnya B, ditanya B jawabnya C. Ini kalau sudah balelo bahasa kitanya nih, orang sakit seperti ini, itu tanda-tanda. Hati-hati. Dan yang terakhir tentu biasanya merubah warna dari kulit. Kita lihat kan orang mati kadang-kadang kulitnya jadi biru, jadi menguning. Ini juga tanda-tanda. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tanda-tanda secara umum. Saya katakan tadi tanda-tanda secara umum, tapi tanda-tanda ini bisa digunakan acuan kepada kita untuk mengingat kematian. Karena ibrah itu sebenarnya bukan masalah tanda-tandanya, tapi ibrah itu adalah setelah kematian. Apakah kita akan selamat dari fitnah kubur, ataupun selamat dari azab kubur, atau sebaliknya kita tidak selamat dari fitnah dan azab kubur? Ibrah itu setelah kematian, bukan sebelum kematian. Makanya ada istilah para ulama, ibrah itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Su'ul khotimahkah, husnul khotimahkah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena tadi bahwa kematian ini sebuah kepastian, datangnya pun tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Tetapi walaupun kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan bukan akhir dari sebuah perjalanan, tetap kita tidak boleh, bahkan dilarang bercita-cita untuk mati. Tidak boleh. Walaupun kematian itu pasti mendatangi kita, tapi bercita-cita ingin mati tak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian berangan-angan ingin mati. Wala yad'u bihi, bahkan jangan pula berdoa min qabli an ya'tiyahu, sebelum datang kematian itu. Kenapa demikian? Innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu. Sebab kalau betul-betul dikabulkan tuh ingin mati, kemudian besoknya mati, ingat kematian itu bisa memutuskan amal. Jadi kematian itu bisa memutuskan amal. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Dan bagi seorang mukmin bertambahnya umur itu sebuah kebaikan. Dan kematian itu menghilangkan kebaikan.
Makanya ketika Nabi SAW menasihati pamannya Abbas, Abbas ini satu hari sedang sakit parah, karena tidak tahannya dengan sakit. Akhirnya dia bercita-cita ingin mati. Maka Nabi SAW menasihati pamannya dan mengatakan, ya Abbas, la yatamanna ahadukumul maut, imma muhsinan fala'allahu yazdad, wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Hai Abbas, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan ingin mati. Sebab kalau dia orang baik, Allah takdirkan tak jadi mati, dipanjangkan pula umurnya, berarti dia bisa menambah amalannya. Tapi kalau dia orang jahat, tiba-tiba Allah panjangkan lagi umurnya, tidak jadi mati, berarti adalah kesempatan untuk bertobat. Tapi kata Nabi SAW, wa in kana walabud, kalau memang sebuah keharusan kita ini ingin mati karena mungkin sudah merasa menyusahkan orang-orang yang merawatnya sudah bertahun-tahun, kasihan dengan mereka, dan dia pun tidak tahan dengan rasa sakit yang dideritanya. Kata Nabi SAW, kalaupun harus berangan-angan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, wafatkan aku, jika wafatku itu bagimu yang terbaik, tetapi sembuhkanlah penyakitku jika kehidupan ini baik bagiku. Begitu Nabi SAW mendoakan, atau bolehnya kita berdoa bercita-cita sebuah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara faedah pagi dan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.